Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online sampai pertemuan ke-20 ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka bersama-sama dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-20 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang zat adiktif narkotika. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan zat adiktif narkotika. Jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Yang mana zat adiktif dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu zat adiktif narkotika, zat adiktif psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Nah, pada pertemuan ke-20 ini Bapak hanya membahas tentang zat adiktif narkotika. Zat adiktif yang paling berbahaya apabila disalahgunakan adalah narkotika dan psikotropika. Zat adiktif jenis ini tidak hanya menimbulkan ketagihan tetapi juga menimbulkan yang namanya ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan itu penyakit yang sangat susah disembuhkan. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu nakye yang artinya beku, lumpuh dan dungu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau buatan maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, memberikan semangat, halusinasi, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, yang ketergantungannya ini yang sangat berbahaya. Kemudian berdasarkan tinggi rendahnya potensi penyebab ketergantungan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menggolongkan narkotika menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ya. Yang mana jenis-jenis narkotika golongan 1 sebagai berikut. Yang A adalah tanaman Papaver somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. Bisa dilihat pada gambar. Yang B opium. Opium mentah yaitu getah beku yang diperoleh dari buah tanaman Papaver somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengolahan. Nah, kemudian opium yang C, opium masak, terdiri atas yang pertama candu. Candu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu retetan pengolahan khususnya dengan pelarutan.
pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Yang kedua, dising. Sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Yang ketiga, gisingko. Hasil yang diperoleh dari pengolahan gising. Kemudian yang D adalah tanaman koka. Tanaman dari semua genus Erythrocyon dari keluarga Erythroslaceae termasuk buah dan bijinya. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Selatan bagian barat. Tanaman koka mirip dengan pohon kopi. Bisa dilihat pada gambar. Yang E, daun koka. Daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythrocyon dari keluarga Erythroslaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Yang F, kokain mentah. Semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. Yang G, kokaina, metil ester isobenzoil ekonina, berupa serbuk kristal berwarna putih atau tidak berwarna. Bentuk padat dari kokaina basah disebut cracks. Yang H, tanaman ganja. Semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Yang I, heroina, disebut juga putau, bentuknya seperti tepung yaitu halus, putih dan agak kotor. Kemudian J, psilocybina dan psilocina diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Meksiko. Di Indonesia, narkotika ini pernah ditemukan pada kotoran sapi. Narkotika dapat mengakibatkan yang namanya ilusi, halusinasi, serta ketergantungan fisik dan psikis. Yang K, meskalina atau penyot berasal dari sejenis tanaman kaktus yang tumbuh di Amerika Barat Daya. Meskalina mengakibatkan ilusi, halusinasi, serta ketergantungan fisik dan psikis. Yang L, ekstasi atau MDA 3,4 methylenedioxymethamphetamina merupakan turunan amfetamin berbentuk tablet beraneka bentuk dan warna dan bersifat halusinogen kuat. Nama lainnya adalah ecstasy, adam dan ecstasy. M, LSD, lysergic acid diethylamide, berasal dari jenis jamur ergon yang tumbuh pada tanaman gandum. LSD ditemukan di jalur gelap dengan bentuk tablet atau stiker. LSD merupakan halusinogen kuat, menimbulkan gangguan persepsi yang salah mengenai pikiran, suara, warna, juga mengakibatkan ketergantungan psikis serta toleransi. Nah, ini adalah beberapa golongan narkotika golongan 1 ya. Jadi harus diingat. Nah, ini gambar-gambar dari masing-masing tadi perwakilan dari narkotika golongan 1. Ada tanaman ganja, heroin yang tadi putau, meskalina, gambar LSD, gambar ekstasi, gambar psilocybina, dan gambar ganja kering. Bisa kalian lihat lebih jelasnya. Nah, kemudian yang kedua, narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan iptek, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan 2 sebagai berikut. Ada morfin, bisa kalian lihat pada gambar. Terdapat dalam opium atau candu, berupa serbuk warna putih atau dalam bentuk sustained release tablet, digunakan dalam pengobatan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penyakit kanker. Kemudian yang B ada fentanyl,
narkotika sintesis yang sering digunakan untuk anestesi umum. Kemudian yang C ada petidina, bisa dilihat pada gambar. Efeknya seperti morfin dan banyak digunakan dalam persalinan ibu hamil. Yang D metadon, merupakan narkotika sintetis yang memiliki efek kuat seperti heroin atau morfin, tetapi tidak memiliki efek sedatif yang kuat. Metadon biasanya digunakan pada pengobatan untuk pemulihan pengguna heroin. Nah, inilah anak-anak kelas 8 narkotika golongan 2 ya, yang harus kalian ketahui nantinya. Nah, yang ketiga adalah narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan iptep, serta mempunyai potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika golongan 3 sebagai berikut. Yang pertama adalah ada kodein kecil, yaitu hasil sintesis dari morfin, hasil buatan dari morfin. Kodein berupa serbuk putih atau dalam bentuk tablet, digunakan dalam pengobatan sebagai antitosip dan analgesik. Kodein dapat menimbulkan tergantungan fisik dan psikis serta toleransi, tetapi sangat ringan jika dibandingkan dengan morfin. Kodein digunakan dengan cara ditelan atau disuntikan. Yang B adalah etil morfina atau dionin, yaitu senyawa semisintetis dari morfin ini memiliki sifat serupa dengan kodein dan digunakan sebagai obat batuk. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi narkotika itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, 2, dan 3. Nah, lebih jelasnya kalian tonton video pembelajaran ini sampai habis ya, agar nantinya tidak gagal paham dalam memahami materinya kali ini. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat, bisa dipahami, bisa dimengerti dan dipelajari kembali. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.